Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebagian orang itu begitu gemar untuk berburu misteri. Maka apa yang dikatakan orang, apa yang diinformasikan oleh orang, maka kesitulah dia datang dan kemudian mau mencoba kira-kira misteri apa yang terjadi. Nah sekarang itu yang dikatakan ada alam gaib segala macam, itu pun juga orang juga ada yang ingin ke sana dan ingin membuktikan, bahkan sampai-sampai masuk ke dunia perfilman juga ada alam gaib itu juga difilmkan, walaupun sebenarnya mau mengangkat apa yang pernah terjadi di masyarakat. The Mystery of Wewe Gombel atau apa itu namanya, ketika itu juga yang belum lama ini juga seperti itu. Sampai juga sampai ada romo dunia lembut, dunia tak kasat keluarga tak kasat mata dan segala macam itu. Memang sampai ada romo agak sedikit hobi dengan nonton seperti itu, The Mystery of Wewe Gombel gitulah. Maka setelah ada misa requiem seorang suster, di situ ada satu ruangan, hanya ditunjuk di situ, akhirnya membuat orang heran, membuat romo yang lain ada apa, padahal hanya langit-langit saja yang akses untuk plafon begitulah di situ, sampai orang heran-heran. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka orang ada yang berburu seperti itu di sini, di sana, bahkan juga beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu atau mungkin 20 tahun yang lalu, itu juga ada ada orang yang mengatakan di sana ada penampakan Bunda Maria, di sana ada penampakan Tuhan Yesus dan segala macam. Tetapi di masyarakat pun juga ada di persimpangan jalan atau mungkin di pohon yang rindang macam itu ada penampakan Wewe Gombel atau mungkin kuntilanak atau segala macam itu. Orang menjadi merasa penasaran terus ingin melihat, padahal biasanya orang mengatakan ada arwah yang penasaran, tetapi malah justru orangnya yang penasaran, kira-kira begitu. Maka dalam bacaan Injil hari ini kita juga mendengarkan bagaimana orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu datang? Mereka menganggap, mereka mengira, dan mereka mungkin mengharapkan bahwa kerajaan Allah itu datang di sana atau di sini atau di situ atau di satu tempat. Tetapi bahwa pemahaman ini terlalu manusiawi dan kemudian terlalu terikat oleh waktu dan ruang. Tetapi bahwa Yesus itu mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu juga, kalau kerajaan Allah hadir, maka tentu saja di situ Tuhan juga hadir. Itu tidak
terbatas ruang dan waktu, dan juga tidak bisa dikatakan tidak harus dikejar ke sana kemari, bahwa kerajaan Allah yang artinya juga di sana Tuhan bertahta sudah ada di tengah-tengahmu. Ada orang mengatakan cinta karena biasa, bisa karena juga biasa. Akhirnya orang pun tidak ada rasa kendati pun di sana sudah ada. Maka ketika dikatakan sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu, sama juga halnya seekor ikan yang bertanya, seekor ikan yang di laut bertanya ingin melihat laut, bahwa sesungguhnya bahwa ia ada di tengah-tengah laut itu juga, tetapi bahwa dia tidak merasakan kehadiran atau sosok laut itu. Tetapi bahwa Tuhan itu mau mengatakan, mau menyadarkan kita bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu, tetapi bahwa ada prasyarat yang juga harus dimiliki agar kita bisa melihat atau bisa merasakan kehadiran kerajaan Allah itu di tengah-tengah kita, yaitu keterbukaan hati dan juga ketulusan hati. Maka kalau kita melihat dalam konteks bacaan kedua, yang bacaan pertama, bacaan surat Rasul Paulus kepada Filemon, maka di sana juga rasa-rasanya juga kita diberikan satu mungkin clue kecil bahwa di sana ada seorang yang bernama Onesimus. Tetapi bahwa yang mau dikatakan di sana bahwa suasana persaudaraan, penerimaan, penghargaan kepada orang lain, bahkan yang mungkin dicap sebagai orang yang mempunyai kelemahan atau mungkin kurang atau mungkin juga mungkin dikatakan juga jahat atau apapun begitu, tetapi bahwa penerimaan, respect dan kemudian nilai persaudaraan di sana, disitulah sebenarnya kita bisa merasakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan pertama-tama datang dengan tanda-tanda lahiriah, misalnya petir atau mungkin ada badai, puting beliung dan segala macam itu, tetapi bahwa suasana yang dibangun, yang dialami oleh seseorang, yang sangat mungkin bahwa di sana pun juga nanti akan kehadiran kerajaan Allah itu sendiri. Cinta kasih, penghargaan, penghormatan, respect, maka di sana menjadi salah satu bagian dari ciri-ciri orang bisa mengalami kehadiran Tuhan itu sendiri. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan damai, kerajaan kasih, maka dengan kita mengalami kasih, mengalami persaudaraan, mengalami kedamaian, maka jangan-jangan di sana pun juga sebenarnya kerajaan Allah juga hadir dan bisa kita rasakan di situ. Mari kita hening senak, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.